Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon maaf, pada pertemuan malam hari ini kembali lagi saya mengajarkan dengan video seperti ini karena mungkin badan saya agak capek ya, mungkin kurang enak badan. Mohon maaf sekali. Mohon doanya juga agar badan saya keenaan sehingga saya bisa mengajar dengan menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom seperti biasanya ya. Materi kita hari ini adalah masih mengenai perubahan ya teman-teman. Jadi perubahan yang jadi dengan pokok bahasan yang lebih luas ya, mengenai resistensi dan mengatasi resistensi. Jadi resistensi perubahan itu penolakan. Ya, setiap terjadi perubahan kan di beberapa tempat pasti akan ada terjadi penolakan ya. Dan bagaimana caranya mengatasi penolakan itu seorang manajer harus tahu ya. Nah, ini magnitud perubahan. Jadi hal-hal yang membuat perubahan itu menjadi magnet atau menjadi harus cepat dilakukan. Itu karena apa? Karena yang pertama, menurut Conner, ya, ini adalah karena penguasaan komunikasi dan pengetahuan yang semakin cepat. Kalau kita tidak mengikuti perubahan itu, terlebih karena perubahan pengetahuan, ya pasti kita akan kalah dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah penduduk dunia semakin tumbuh. Nah, kalau penduduk semakin banyak, pasti kan ada perubahan-perubahan ya, karena beberapa orang ini pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Kalau kita tidak mengikuti adanya perubahan pikiran mereka yang berbeda-beda, kita tidak akan bisa maju ya. Terlebih dengan pengetahuan yang semakin lengkap, semakin banyak, itu juga mendukung ya adanya perubahan. Ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, banyak pikiran ya. Kemudian yang ketiga, meningkatnya interdependensi dan kompetisi. Nah, karena banyaknya penduduk tadi memungkinkan adanya persaingan ya, teman-teman ya. Persaingan atau interdependensi itu adalah apa namanya? Keterkaitan atau pengaruh ya dari berbagai pihak. Sehingga kalau tidak dilakukan perubahan mungkin eh, tidak bisa karena banyaknya penduduk juga menyebabkan banyaknya pemikiran yang berbeda-beda ya, pemikiran yang berbeda-beda, kompetensi atau persaingan karena adanya perbedaan pemikiran, pendapat itu, kemudian pengaruh yang cukup kuat dari luar juga, itu juga harus membuat sebuah perubahan ya, meskipun perubahan itu kurang banyak diminati ya oleh suatu kalangan tertentu, ya pasti itu ya, karena kan sudah berada di zona nyaman, kemudian diajak berubah karena beberapa hal ini kan sungguh nggak enak gitu ya. Kemudian karena terbatasnya sumber daya. Nah, sumber daya sumber daya itu kan banyak, ada sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya eh, bahan ya, itu juga semuanya terbatas teman-teman. Meskipun jumlah penduduk itu banyak, sumber daya manusianya banyak, ternyata keuangannya sedikit atau bahannya yang sedikit. Itu juga harus dipahami. Dengan keterbatasan itu bagaimana caranya kita mengelola yang banyak. Ini bagaimana mengelola sumber SDM yang banyak dengan sumber daya yang terbatas atau sedikit. Kemudian terbaginya ideologi politik dan keagamaan, teman-teman, karena kita banyak sekali agama yang ada di negara kita. Kita harus saling menghargai, menghormati antar umat beragama. Jika terjadi perubahan, tapi bukan terkait keyakinan ya. Kalau keyakinan tetap sama, tetapi perubahan dalam mungkin budaya atau toleransi, yaitu harus kita lakukan agar tidak terjadi perpecahan di negara kita. Ya, kemudian yang keenam adalah perubahan kekuasaan secara konstan. Nah, ini juga sering kita lakukan karena negara kita bukanlah negara yang kerajaan di mana rajanya harus memimpin rakyatnya seumur hidup, tetapi kita berada di negara demokratis di mana pimpinannya dipilih secara demokratis melalui sebuah kegiatan yaitu pemilu. Nah, ketika perubahan pimpinan daerah atau pimpinan suatu negara terjadi, maka akan terjadi juga perubahan kebijakan. Nah, perubahan kebijakan inilah yang membuat terjadinya perubahan-perubahan di sektor-sektor lainnya gitu yang mempengaruhi sektor tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah karena kesulitan ekologis, yang mungkin karena adanya bencana alam, terjadinya
apa namanya, perubahan alam ya, sehingga menyebabkan manusia harus adaptasi dengan yang ada saat itu ya. Kalau sudah dibilang adaptasi berarti pasti ada perubahan ya kan, dari yang lama menjadi uh, era lingkungan yang lama menjadi lingkungan yang baru ya kan, sehingga lingkungan yang baru itu yang harus diadaptasi oleh kita. Nah, perubahan yang terakhir ini perubahan yang tidak diduga-duga ya teman-teman ya. Jadi kalau komunikasi dan pengetahuan itu bisa kita menduga dengan pengetahuan yang semakin tinggi, kita tahu apa yang akan terjadi ke depan itu seperti apa. Kemudian jumlah penduduk juga seperti itu ya. Jadi jumlah penduduk itu kalau semakin banyak kita juga semakin tahu ya. Kemudian adanya interdependensi dan kompetensi ya. Interdependensi dan kompetisi dari namanya kita juga tahu. Kemudian terbatasnya sumber daya juga kita tahu. Terbaginya ideopolitik dan keagamaan juga kita tahu. Perubahan kekuasaan juga pasti kita tahu karena kita sebelum kekuasaan atau pimpinan daerah itu berubah kan biasanya ada suatu kegiatan ya kan yang diawali, sehingga itu adalah perubahan-perubahan yang dapat diduga gitu ya. Bukan perubahan-perubahan secara instan yang tidak diduga sebelumnya. Tetapi yang ketujuh inilah yang sangat sulit diduga dan kita mau nggak mau harus mengikuti perubahan itu ya. Kemudian karakter perubahan itu menurut Cosley dan Todd ini ada 3. Yang pertama rate or speed of change ya, kemudian direction of change, diffusion of change. Rate of speed of change itu adalah tingkat perubahan yang berlangsung cepat ya. Kemudian terjadinya tidak sama pada semua kondisi, pada lainnya dapat berlangsung lebih cepat. Jadi ini adalah perubahan-perubahan yang karakternya ini adalah cepat dilakukan ya, tapi tidak sama pada beberapa kondisi ya. Misalkan di negara kita dengan negara lain itu akan berbeda. Seperti yang saat ini terjadi, pandemi ini kan juga membawa beberapa perubahan ya. Kalau saya melihat perubahan di negara Indonesia itu, negara kita memang belum secepat di negara lain. Kalau negara lain mungkin menggunakan rate or speed of change, ini perubahannya sangat cepat, sementara di kondisi kita belum tentu ya. Belum, kemarin aja waktu itu kan baru bulan apa ya, Maret ya, kita apa namanya, pemerintah baru menyampaikan bahwa ini ada era pandemi gitu kan. Pandemi COVID-19 itu kan baru menyampaikan, padahal COVID itu sudah ada ditemukan di negara Cina itu sudah mendekati tahun 2020 awal gitu ya. Itu sudah ada, sudah dinyatakan pandemi di sana, tapi kita kan masih baru beberapa bulan kemudian ya kan. Berarti kita bukan rate or speed of change ya, kita tidak melakukan perubahan dengan cepat. Kemudian direction of change ya. Direction of change ini yang mengubah kejadian di masa yang akan datang. Dia tahu akan adanya perubahan, tapi perkiraannya ya cepat, tetapi dia harus memerlukan beberapa apa namanya, keputusan gitu ya. Seperti yang ada di Indonesia saat ini, direction of change. Jadi akan melakukan perubahan, tetapi butuh waktu untuk melakukannya karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kemudian diffusion of change, ini penyebaran perubahan dan sering dinamakan domino effect. Ini adalah perubahan-perubahan yang tidak diduga ya. Jadi perubahannya itu tidak terus-menerus dilakukan. Kadang bolak-balik gitu ya. Kadang terjadi perubahan, kadang enggak ya. Ini yang membingungkan, membingungkan ketika perubahan itu dilakukan seperti domino ya. Berubah-ubah. Ini akan membingungkan lingkungan yang melakukan perubahan ya. Kasihan sekali kalau perubahan dilakukan seperti ini ya. Nah, memulai perubahan itu perlu mulai dilakukan ketika lingkungan mengalami perubahan secara fundamental. Jadi perubahan-perubahan fundamental itu perubahan yang mendasar, dan organisasi selalu didorong untuk mempunyai nilai yang sangat tinggi. Atau dapat pula terjadi dalam suatu organisasi makin jelek, atau sebaliknya justru menjadi usaha yang besar. Jadi maksudnya begini, kalau perubahan itu dilakukan di sebuah organisasi atau swasta ya, perusahaan swasta lah. Kalau organisasi biasanya non profit ya. Jadi perusahaan swasta profit ya, profit oriented itu akan melakukan perubahan karena
mungkin mengalami keterpurukan atau mengalami penurunan ya, dalam berbagai hal ya. Jadi dia menginginkan stabil atau mungkin naik ya, terjadi kenaikan atau stabil. Tapi tidak memungkiri juga bagi perusahaan-perusahaan yang sudah maju ya melakukan perubahan dengan harapan jadi dia stabil tidak mengalami penurunan entah itu omset atau produktivitas dia tidak mengalami penurunan tetapi tetap harus dilakukan perubahan karena menginginkan perusahaannya akan menjadi lebih besar ya menginginkan perusahaannya tumbuh dengan cepat ya sehingga walaupun perusahaannya itu belum mengalami titik penurunan tetapi masih stabil dia akan terus melakukan perubahan ya. Hal ini juga berlaku pada suatu organisasi, tapi kalau biasanya non-profit itu tidak harus menunggu turun ya. Kalau organisasi biasanya lebih kepada usaha-usaha non-profit yang tidak menginginkan adanya keuntungan atau tidak mengharapkan adanya keuntungan itu biasanya justru tidak menunggu turun. Jadi kegiatannya tidak harus turun ya tidak mengalami penurunan tetapi pada saat stabil itu dia sudah memulai untuk melakukan perubahan ya mungkin karena perubahan pimpinan ya bisa jadi karena perubahan pimpinan perubahan kebijakan atau bahkan kondisi lingkungan ya yang menyebabkan dia melakukan perubahan. Nah, belajar dari pengalaman untuk melakukan perubahan agar dapat mencapai harapan itu memang perlu belajar, teman-teman. Belajar dari apa? Dari pengalaman perubahan sebelumnya, yaitu mengenai apa yang menyebabkan keberhasilan dan apa yang menyebabkan kegagalan. Nah, mungkin ada perubahan-perubahan itu yang menyebabkan kegagalan. Jadi tidak semua perubahan itu selalu berhasil memang teman-teman. Tetapi ada juga perubahan-perubahan itu justru yang membawa kegagalan. Tetapi ada juga perubahan itu yang membawa keberhasilan. Nah, dari pengalaman itulah ya jadi perusahaan itu harus tak pernah mengalami perubahan yang berhasil dan yang gagal. Kalau belum pasti akan mengalami kegagalan suatu saat nanti. Jadi harus siap, intinya harus siap untuk mengalami kegagalan di suatu hari nanti. Karena prinsipnya perubahan itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, bagaimana untuk ke depan selanjutnya untuk periode ketika sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman itu, ketika mau melakukan perubahan, ya silahkan memikirkan. Ketika perubahan dengan model seperti ini kita akan mengalami resiko yang seperti ini misalkan. Ya, atau ketika kita akan melakukan perubahan dengan mode ini, kita akan mengalami kelancaran misalkan, tidak ada hambatan. Nah, dari pengalaman itu bisa membawa ke arah perubahan-perubahan selanjutnya, ya. Nah, hambatan itu apa sih? Biasanya hambatan yang terjadi pada saat melakukan perubahan, yang pertama itu adalah demografis. Jadi dari misalkan perubahan yang kita lakukan ternyata tidak cocok dilakukan di wilayah tersebut. Nah, itu yang menyebabkan gagal ya, itu yang menyebabkan gagal. Kemudian yang kedua adalah persepsi terhadap revolusi informasi. Perlu dipahami teman-teman, untuk saat ini ada juga masyarakat itu yang pro terhadap yang kontra ya, mohon maaf yang kontra terhadap teknologi digital. Ya, memang harus diterima ya. Nanti arahnya ke resistensi tadi penolakan. Memang harus diterima masyarakat-masyarakat yang tidak melek akan teknologi. Tetapi bagaimana caranya agar mereka melek akan teknologi? Kasih pelatihan. Kalau mereka tetap tidak mau, kasih reward ketika mereka mau belajar menggunakan teknologi digital. Ya, atau mentok mereka tidak bisa dengan mungkin dengan kondisi tubuhnya yang tidak mendukung, ya sudah berikan kesempatan kepada lainnya. Ya, dengan cara begitu hambatan-hambatan itu akan minim terjadi di dalam perubahan yang Anda lakukan. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan dan sosial. Lingkungan juga berpengaruh ketika lingkungan tidak mendapatkan win-win solution akan perubahan itu. Lingkungan akan mencenderung menolak karena dari sisi sosialnya tidak ada. Justru mungkin dari sisi memainkan ya atau dari sisi mencari keuntungan untuk dirinya ya itu lingkungan itu sering sekali kalau terjadi hal seperti itu perubahan yang ada di perusahaan, di organisasi, tapi tidak menguntungkan lingkungan atau masyarakat, cenderung perubahan itu akan ditolak. Nah, dari ketiga hal ini berarti kalau Anda mau melakukan perubahan agar tidak terjadi hambatan, itu ya
dari sisi demografis memang harus tahu dulu bagaimana lingkungan tersebut seperti apa, apakah cocok ketika dilakukan perubahan di sana. Kemudian apakah masyarakat di sana itu kalau misalkan teman-teman mau melakukan perubahan di bidang digital teknologi ya pastikan bahwa SDM di sana itu mumpuni atau siap menggunakan teknologi digital yang teman-teman tawarkan. Kemudian pastikan yang ketiga adalah win-win solution dari teknologi digital itu tidak mempersulit malah memudahkan ya bahkan memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat yang menggunakannya misalkan. Dengan cara begitu hambatan itu akan berangsur berkurang teman-teman seperti kata Peter M. Senge itu benar. Jadi kalau ini ini diabaikan nah, akan menjadi masalah bumerang nanti ya. Perubahan yang Anda lakukan akan sia-sia nanti ya. Nah, mengapa perubahan itu gagal? Kalau ini terjadi pada diri kita ya, tidak ada kaitannya dengan masyarakat, tidak ada kaitannya dengan pihak lainnya. Yang pertama, implementasi itu mungkin memerlukan implementasi perubahan ya, maksudnya ini adalah memerlukan waktu yang lebih lama daripada yang direncanakan. Jadi waktu yang kita rencanakan ternyata molor. Molor teman-teman. Nah, perubahan itu bisa gagal bukan karena lingkungan, karena diri kita sendiri yang membuat molor waktunya yang harusnya selesai sekian, waktu sekian, tapi harus lebih banyak waktu yang dibutuhkan. Itu berarti kita nggak disiplin itu, berarti teman-teman kita nggak disiplin dalam menjalankan perubahan. Kemudian yang kedua adalah kebanyakan masalahnya tidak diidentifikasi sebelumnya ya. Seperti yang saya bilang, ketika mau melakukan perubahan di suatu tempat, itu tolong dilihat demografisnya. Jangan cuma aku pengen ngene iki ngesakne aku. Misalkan teman-teman tahu masalah di sana, tapi teman-teman tidak tahu kondisi di sana. Itu jangan. Sehingga kalau seperti itu berarti teman-teman tidak mengidentifikasi masalah yang di sana. Berarti atau sampean mengidentifikasinya kurang jeru. Nah, kurang jeru. Ya lah, bagaimana biar jeru ya itu sampean tanya masalahnya apa, terus kondisi geografisnya apa. Mungkin masalah yang terjadi itu di sana karena kondisi geografis di sana seperti itu, begitu. Nah, itu ya jangan dicarikan perubahan kalau begitu. Jangan berubah dulu maksudnya. Tapi mungkin cari alternatif-alternatif lain yang bisa dilakukan perubahan. Kemudian yang ketiga, aktivitas dalam implementasi tidak cukup dikoordinasikan. Nah, mungkin itu antara implementasi perubahan itu tidak menemukan titik temu antara yang dirubah dan perubahnya. Gak matching ya, karena tidak ada kecocokan win-win solutionnya mungkin dianggap kurang. Jadi benefit bagi masyarakat pengguna itu kurang sih. Yang melakukan perubahan itu loh ya, atau karyawan yang melakukan perubahan itu mungkin kurang ada benefitnya buat dia. Akhirnya yang terjadi adalah resistensi atau penolakan. Kemudian aktivitas dan krisis yang bersaing memecahkan perhatian sehingga keputusan tidak dilakukan. Nah, ini berawal dari diri sendiri bahwa berarti dia sulit mengambil keputusan. Nah, siapa yang mengambil keputusan untuk melakukan perubahan? Nah, ini yang perlu teman-teman tahu. Satu orang yang berhak melakukan perubahan dimanapun tempatnya ya, baik itu organisasi maupun perusahaan profit itu adalah pimpinan. Kalau di organisasi namanya kepala, kalau di perusahaan namanya manajer, nah atau direksi atau direktur ya itu yang melakukan perubahan, yang merubah. Tapi yang melakukan perubahan siapa? Ya, bawahan. Bawahan itu kalau di organisasi itu anggota atau pengurus, kalau di perusahaan itu ya karyawan, begitu. Kalau di masyarakat ya masyarakat, di lingkungan masyarakat namanya ya. Kemudian mengapa perubahan itu gagal? Karena manajer kurang kapabilitas yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Nah, dalam melakukan perubahan, ilmu itu penting, pengetahuan itu penting, pengalaman itu penting. Jadikan pengetahuan, ilmu, pengalaman itu menjadi guru bagi kehidupan sampean pada saat melakukan perubahan. Ya, jangan keluar dari itu, jangan keluar dari ilmumu, jangan keluar dari pengetahuanmu, bahkan jangan keluar dari pengalaman yang pernah sampean alami sebelumnya, entah sebagai pimpinan atau dulu pada saat menjadi bawahan misalkan.
Kemudian yang keenam, pelatihan dan instruksi yang diberikan kepada bawahan itu tidak cukup alias gak jelas. Jadi maksudnya kalau samaan jadi pimpinan mau ngajak berubah itu harus jelas semuanya, SOP-nya, sistemnya, cara kerjanya itu harus lengkap disusun. Gak saiki ngejak berubah tapi sistemnya gak jelas, cara kerjanya gak jelas, kan bingung. Ya, karyawan atau bawahanmu yang melakukan itu lo bingung nantinya ya. Kemudian yang ketujuh, faktor eksternal yang tidak terkendali berdampak pada implementasi. Nah, ini adalah faktor lingkung di luar, ya mungkin pesaing, mungkin juga lingkungan geografis, ya. Ya banyak yang tidak, ya yang di luar dugaan kita lah ya, itu intinya. Kemudian yang kedelapan adalah manajer departemen tidak cukup memberi kepemimpinan dan arahan. Nah, itu berarti karena kapabilitas dia sebagai pimpinan itu masih kurang, mungkin kurang pengalaman kali ya, kurang pengalaman sehingga untuk memberikan arahan dan kepemimpinan itu jadi kurang. Kemudian tugas pokok implementasi tidak didefinisikan secara detail. Jadi yaitu tadi kalau mau melakukan perubahan, kalau sama nanti jadi manajer, tolong ajak bawahanmu itu melakukan perubahan dengan SOP yang jelas, dengan sistem yang jelas, dengan cara kerja yang jelas, ya. Dan kalau bisa tertulis semuanya agar bisa dipahami oleh semua pihak, ya, terutama bawahan. Kemudian 10, sistem informasi yang tersedia tidak cukup untuk memonitor implementasi. Nah, ini kayaknya kalau zaman sekarang nggak mungkin ya, sistem informasi itu mudah sekali. Bahkan harganya kalau kita tidak bisa membuat, orang lain yang membuat itu harganya murah. Jadi kalau cuma membuat sistem informasi saya rasa itu mudah sekali. Ya, apa yang saya bilang tadi kalau misalkan jadi manajer mau melakukan perubahan itu SOP-nya yang jelas, cara kerjanya jelas, sistemnya jelas. Kalau perlu masukkan ke dalam sistem informasi agar lebih jelas. Kalau alasannya sama gak iso nggawe sistem informasi, gampang. Sistem informasi itu sekarang bisa beli, bisa dibuatkan oleh orang lain. Harganya pun murah. Kalau yang beli itu perusahaanmu pasti bisa. Kalau sampean yang beli ya pasti sulit, ya kan? Karena walaupun manajer kan bukan pemilik perusahaan ya, kecuali pemilik perusahaan, uang-uangmu dewe, atur-aturan dewe lah. Tapi kalau manajer itu bukanlah pimpinan, pemilik perusahaan, nyapo bingung lo wong duit itu lo duit perusahaan ya. Untuk membuat sebuah sistem informasi itu lo bukan pakai gajimu ya kan, begitu. Nah, ini resistensi. Seperti yang saya bilang, resistensi itu adalah penolakan. Jadi kenapa tadi saya jelaskan, kenapa kok ditolak? Ya mungkin bukan ditolak, karena mungkin memang lingkungan yang tidak sama, akhirnya tidak ditolak, tapi akhirnya ketika perubahan itu dilakukan banyak sekali hambatan. Atau yang kedua karena lingkungan tadi, karena lingkungan masyarakat yang merasa bahwa win-win solutionnya itu belum ada gitu ya, atau karena faktor SDM-nya, jadi yang diajak perubahan itu SDM-nya nggak mumpuni sehingga ya wes lakukan pelatihan gitu ya, pelatihan yang mendukung perubahan tersebut. Nah, jenisnya pelatihan apa terserah, yang mendukung perubahanmu itu apa gitu. Nah, resistensi sering terjadi karena eksekutif dan pekerja itu melihat perubahan itu dari sudut pandang berbeda seperti yang saya bilang. Mungkin dari sisinya eksekutif di sini adalah pimpinan perusahaan maksudnya ya. Mungkin melihat perubahan itu memiliki profit yang besar ya, tetapi bukan untuk semuanya. Profitnya itu hanya dirinya sendiri gitu ya mungkin ya. Mau nggak mau karena dia itu bekerjanya nggak sendiri, dia punya bawahan, akhirnya menyuruh bawahan untuk melakukan perubahan itu. Bagi bawahan atau pekerja yang pintar, dia akan merasa bahwa ini tidak ada untungnya bagi saya. Ketika saya lakukan, tidak saya lakukan pun tidak masalah karena ini tidak memberikan keuntungan sama sekali bagi mereka. Nah, pandangan seperti ini akhirnya pasti kan banyak perubahan teman-teman. Nah, kalau tidak pengen diubah, tidak pengen ditolak oleh bawahan, yaitu tadi lihat dulu demografis yang ada di lingkungan tersebut, lakukan pahami atau selidiki atau survei SDM yang ada di situ sudah mumpuni semua atau belum. Yang terakhir adalah berikan win-win solution atau keuntungan bagi mereka.
ya. Jadi perubahan disertai keuntungan. Sama bilang, wes tak gaji yo ya gitu ya. Sudah dapat gaji pokok. Jangan hanya seperti itu. Perubahan itu berat, teman-teman ya. Perubahan itu berat. Ketika perubahan disamakan dengan kegiatan yang aktivitas yang dilakukan sehari-hari itu beda sekali ya. Mungkin gaji pokok itu bisa digunakan untuk memberikan kegiatan aktivitas sehari-hari. Kalau perubahan itu harusnya memang sudah ada gaji sendiri ya. Tidak harusnya itu akan berbeda karena apa? Perubahan itu berat intinya ya. Ketika kita melakukan perubahan sendiri itu tidak bisa. Perubahannya dilakukan bersama-sama, apalagi atas nama perusahaan. Nah, resistensi itu ada 3 sifat ya, bersifat 3 dimensi sih, ada afektif, ada behavioral, ada kognitif. Jadi penolakan-penolakan yang terjadi pada perubahan itu ada yang afektif, yaitu bagaimana orang merasa tentang perubahan. Jadi afektif itu bagaimana sikapnya, afektif itu bagaimana pengetahuan mereka tentang perubahan, ya. Bagaimana pengetahuan mereka tentang perubahan terlebih dahulu. Kalau behavior, bagaimana sikap mereka terhadap perubahan. Yang terakhir, kognitif, bagaimana tindakan mereka akan perubahan. Jadi yang teman-teman perlu tanyakan itu adalah ini. Jadi ketika misalkan teman-teman nanti jadi pimpinan di perusahaannya teman-teman atau menjadi manajer, teman-teman mau melakukan perubahan tertentu, itu selain melihat lingkungan geografis, SDM-nya akan melakukan perubahan dan juga win-win solution apa yang diberikan, itu teman-teman harus berpikir afektifnya dulu. Harus tanya dulu afektifnya bagaimana ya. Jadi bagaimana teman-teman akan perubahan ini. Nah, teman-teman ke karyawan atau bawahan itu akan menjawab sesuai pengetahuan dia, pengalaman dia ya. Biarkan mereka menjawab dulu karena itu adalah pengetahuan mereka tentang perubahan yang akan terjadi. Kalau sudah misalkan ada sedikit penolakan atau resistensi, sama ubah sikapnya. Mungkin dengan memberikan contoh, ya, memberikan contoh perubahan dengan sikapnya siapa? Sikapnya pemimpin, ya. Terakhir, ajak mereka, ya. Terakhir dengan kognitif, dengan mengajak mereka melakukan perubahan. Dengan begitu perubahan akan dengan mudah dilakukan. Tapi dengan syarat zaman ngasih tahu keuntungan mereka itu apa. Kalau zaman nggak memberitahu keuntungannya ya akan sulit lagi gitu ya. Nah, ini adalah hambatan menurut Greenberg dan Baron. Hambatan yang pertama adalah, ini juga kadang yang menjadi hambatan perusahaan terutama ya. Yang pertama adalah ketidakamanan ekonomis, jadi tidak ada dana untuk melakukan perubahan. Ya wes gak usah. Kan karena perubahan itu selain berat itu juga mahal, teman-teman, ya. Ada dana untuk melakukan perubahan. Kemudian yang kedua adalah ketakutan atas hal tidak diketahui. Nah, ini takut duluan ya. Ini nggak boleh harusnya, teman-teman. Jadi manajer itu harus berani mengambil resiko apapun itu. Asal resiko itu adalah resiko yang terbaik, bukan resiko terburuk. Kemudian yang ketiga, ancaman terhadap hubungan sosial. Memang ketika perubahan itu terjadi dan bawahan tidak tahu keuntungan, yang terjadi akan ada perpecahan. Justru ketika kita memaksa untuk melakukan perubahan, yang terjadi adalah perpecahan. Hati-hati. Jadi perubahan itu memang boleh dilakukan, tapi juga harus hati-hati, teman-teman. Kita tidak mau dengan adanya perubahan itu, mungkin kita dengan kebawahan atau bawahan dengan bawahan itu justru mengalami perpecahan atau keretakan hubungan ya. Yang keempat adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yang sangat sulit ya, terutama kebiasaan yang merasa bahwa saya sudah berada di zona nyaman. Wah, perubahan apapun yang dilakukan pasti akan ditolak meskipun dia sudah merasa nyaman, meskipun pimpinan menyampaikan benefit atau keuntungan yang diperoleh, tapi karena intinya adalah mereka sudah nyaman, intinya adalah malas gerak, mager, itu juga menjadi hambatan yang sangat mungkin terjadi, teman-teman. Kemudian yang kelima adalah kegagalan mengenai kebutuhan untuk berubah. Nah, mungkin dia itu tadi kembali lagi, dia sifat kebutuhan mendasar dia ya itu sudah di taraf yang sangat enak gitu ya. Jadi kalau melakukan perubahan itu kayak abot gitu ya. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Nah, keberhasilan. Nah, tadi kan kita menyebutkan kegagalan nih semua, teman-teman. Itu juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan.
Nah, keberhasilannya itu ini teman-teman. Jadi keberhasilan yang pertama mungkin karena kebiasaan untuk kita ajak selalu melakukan perubahan-perubahan. Kemudian keamanan, mungkin dia merasa ketika ada perubahan hidupnya itu lebih nyaman, lebih aman gitu ya. Kemudian dari faktor ekonomis, mungkin ada dana ya untuk melakukan perubahan. Kemudian ketakutan atas ketidaktahuan. Nah, ini juga harus ditepis ya ketakutan. Kemudian proses informasi yang selektif. Nah, itu yang paling penting. Jadi proses informasi yang selektif itu di mana ketika kita akan melakukan perubahan di suatu tempat, kita harus menyeleksi. Jadi ingat, tidak semua perusahaan ketika melakukan perubahan itu akan berhasil. Jadi bagaimana pinter-pinternya manajer itu menyeleksi. Perubahan ini dilakukan di sini itu cocok enggak, perubahan ini dilakukan di unit ini cocok apa enggak. Ketika manajer mampu menguasai itu akan berhasil. Dimanapun dia bekerja, dia akan berhasil melakukan perubahan. Nah, ini adalah alasan resistensi dari perubahan ya. Yang pertama yang dilakukan adalah kecenderungan individu terhadap perubahan. Jadi mungkin dia sering melakukan perubahan dan gagal gitu ya intinya ya. Karena kecenderungan dia terhadap kegagalan, banyak kegagalan yang terjadi pasca perubahan, akhirnya dia menolak ya terjadi perubahan karena dia yakin bahwa perubahan itu juga akan gagal kembali gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terkejut dan takut akan sesuatu yang tidak diketahui ya. Ya, yang belum pernah, kalau ini justru belum pernah melakukan perubahan, mau diajak berubah, akhirnya takut ya, karena dia sudah berada di zona nyaman, takutnya nggak nyaman lagi, ya pasti itu ya. Ya pasti, tapi ya pastinya dia akan menemukan titik terang kok, tenang aja. Iklim ketidakpercayaan ya, karena mungkin ada sesuatu hal yang tidak di sebelumnya yang terjadi mungkin antara bawahan dan pimpinan yang membuat mungkin bawahan tidak lagi percaya pada pimpinan sehingga perubahan apapun yang diberikan oleh pimpinan itu cenderung diabaikan. Kemudian ketakutan akan gagalan, hilangnya status dan atau keamanan kerja, tekanan kawan sekerja itu juga bisa kan. Itu tadi ada provokator mungkin dari sisi bawahan itu cenderung ada motif-motif lainnya meskipun sama jelas nih koyo opo ya. Kalau udah ada motif ini ya sulit juga untuk dilakukan. Jadi ini harus disingkirkan dulu, harus dialihkan ke yang lain agar tidak ada berita simpang siur ya akan terjadinya perubahan itu arahnya kemana gitu ya. Yang jelas harus satu arah. Kemudian gangguan tradisi budaya atau hubungan kelompok. Nah, ini kaitannya dengan demografis. Ketika teman-teman melakukan perubahan yang teman-teman lakukan itu akan bertolak belakang dengan budaya sekitar atau justru mendukung. Nah, itu harus dipikirkan. Kemudian konflik kepribadian ya. Perubahan kan didasari karena pengen menjatuhkan orang lain juga nggak boleh teman-teman. Jadi intinya harus benar-benar murni untuk arah yang lebih baik. Tidak boleh karena mungkin adanya cemburuan atau keinginan untuk menjatuhkan salah satu pihak. Kemudian konflik kepribadian, kurangnya kebijaksanaan dan atau waktu tidak tepat mungkin ya. Itu waktunya tidak tepat dilakukan perubahan. Akhirnya ya mungkin dari segi benefitnya berkurang ya. Kemudian sistem penghargaan tidak memperkuat, jadi tidak adanya sistem penghargaan. Nah, kalau kita mengajak perubahan, benefit buat pimpinan bawahan itu apa, teman-teman? Ya penghargaan tadi. Jadi yang saya bilang dari tadi, benefit-benefit tadi ya, keuntungan-keuntungan untuk bawahan ketika mau melakukan perubahan itu seperti apa ya penghargaan. Jadi bisa penghargaan dengan naik jabatan ya atau tambah dapat tunjangan ya atau penghargaan lainnya ya yang bisa diberikan oleh perusahaan itu apa? Tergantung kemampuan dari masing-masing perusahaan. Nah, ini juga ada alasan resistensi ya perubahan. Yang pertama, mereka tidak menginginkan ingin meninggalkan dari posisi yang sekarang. Mungkin ya dia sudah berada di zona nyaman ya. Sehingga untuk berubah di zona yang lain itu akan lebih sulit ya. Mereka tidak ingin pergi kemana organisasi berjalan ya. Mungkin ada faktor lainnya yang menyebabkan dia itu sebenarnya tidak tulus membantu atau bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu juga harus diselidiki teman-teman.
Orang-orang seperti ini justru tidak membawa perusahaan ke arah yang lebih baik ya. Kemudian mereka tidak ingin pergi melalui proses perubahan. Mereka tidak melihat bahwa ada rencana perubahan. Jadi tidak melihat bahwa perubahan itu membawa ke arah yang lebih baik gitu ya. Karena mungkin benefitnya belum diberitahu ya. Belum dijelaskan benefit ke depan itu seperti apa. Kemudian orang yang terkena dampak perubahan telah dikeluarkan pada masa lalu mungkin ya. Jadi melihat adanya mungkin dari perubahan-perubahan justru yang bagus, tapi ternyata mungkin karena ada faktor individu ya, jadi antara pimpinan dengan bawahan yang menyebabkan bawahan dikeluarkan, ya itu dilihat oleh yang lainnya, sehingga yang lain juga merasa kenapa membantu perusahaan, sementara perusahaan bisa berbuat tega dengan temannya gitu ya, atau keluarganya atau sebagainya. Itu bisa menjadi pengalaman buruk ya bagi bawahan untuk tidak mau membantu perusahaan meskipun melakukan perubahan yang ke arah lebih baik. Nah, ini juga alasan resistensi perubahan karena tidak menyukai perubahan justru ya. Jadi mungkin memang perubahannya dirasa kurang cocok dengan lingkungan di sekitar atau mungkin di SDM-nya kurang mumpuni gitu ya. Akhirnya nggak menyukai perubahan apapun, dia akan menolak kalau sudah seperti ini. Kemudian tidak nyaman dengan ketidakpastian. Jadi nggak suka kalau hal nggak pasti. Kalau perubahan kan mesti ya itu tadi antara gagal atau berhasil gitu kan ya. Kalau itu dua hal itu kan berarti nggak pasti. Jadi dia nggak maunya berhasil aja itu ya. Kemudian pengaruh negatif dirasakan terhadap kepentingan. Jadi adanya faktor-faktor kepentingan tadi individu dan individu mungkin antara pimpinan dan bawahan. Nah ini yang nggak boleh harusnya ya. Pelengkap pada budaya atau identitas organisasi yang telah ada. Jadi pada budayanya itu mungkin perubahan terjadi justru bertolak belakang dengan budaya, itu juga harus dipikirkan. Harusnya memang sejalan dengan budaya yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian pelanggaran dirasakan terhadap kontrak psikologis ya. Kemudian kurangnya pendirian bahwa perubahan itu perlu dilakukan ya, mungkin dari bawahan itu sendiri yang kurang mungkin pelin-pelan ya, sehingga tidak memiliki keputusan ya. Kemudian kurangnya kejelasan tentang apa yang diharapkan, jadi tidak mungkin menjelaskannya kurang tentang benefitnya itu apa. Benefit itu tidak hanya benefit terkait bawahan nanti akan diberi apa ya, tetapi benefit itu terkadang juga terkait dengan benefit perusahaan nantinya itu seperti apa sih gitu ya. Sistem kerjanya perusahaan ke depan itu seperti apa jika melakukan perubahan. Kemudian keyakinan bahwa perubahan spesifik diusulkan tidak sesuai, keyakinan bahwa saatnya itu salah ketika perubahan yang terjadi itu justru perubahan itu adalah membawa ke arah yang salah mungkin ya. Kalau mau sudah tahu di mindset yang seperti itu tuh sulit teman-teman untuk ngajak ke arah yang lebih benar ya gitu ya. Kemudian perubahan berlebihan, pengaruh kumulatif perubahan lain dalam kehidupan seseorang. Waalaikumsalam. Dirasakan bertentangan dengan etika, reaksi pada pengalaman perubahan yang dirasakan, dan ketidaksepakatan terhadap cara perubahan yang dikelola. Nah, itu bisa teman-teman. Nah, bagaimana caranya mengatasi resistensi ya, kan banyak faktor tadi yang menyebabkan penolakan teman-teman. Yang jelas yang pertama harus dilakukan adalah membentuk dinamika politik, bahwa menyadari bahwa perubahan itu pasti akan pro kontra. Dengan adanya pro kontra, kita harus bisa memisah pihak mana yang pro dan pihak mana yang kontra. Kita tidak mengesampingkan yang kontra, tetapi kita lebih fokus kepada yang pro aja. Itu namanya dinamika politik, teman-teman. Jadi kemudian mengidentifikasi dan menetralkan penolak perubahan. Jadi kalau misalkan ada yang provokator yang mengajak tidak mau melakukan perubahan, itu dinetralkan. Jadi ditanya mungkin alasan kenapa melakukan penolakan itu karena apa. Mungkin dari sisi benefit bagi dia itu kurang. Nah, itu nanti teman-teman sebagai manajer harus menjelaskan bahwa benefitnya masuk kurang gitu ya. Nanti kita tambah seperti ini ya, atas izin pimpinan perusahaan tuh kita kasih apa ya, semacam omongan dulu ya, pembicaraan, negosiasi gitu ya, agar dia mau melakukan perubahan. Kemudian mendidik angkatan kerja mungkin dengan melakukan sebelum perubahan terjadi itu tolong diberikan pelatihan. Nah, itu kalau sudah dilatih baik, kalau terjadi perubahan mereka pasti menerima gitu ya. Kemudian yang keempat adalah
mengikut sertakan pekerja pada usaha perubahan. Nah, yaitu tadi, jadi melakukan pelatihan dan sebagainya. Itu mereka ketika sudah menguasai tidak ada alasan untuk tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melakukan perubahan. Kemudian menghargai perilaku konstruktif. Ya, konstruktif itu membangun. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan, ada bawahan yang ngasih masukan kayak gitu, itu ya kita terima aja. Jangan justru ditolak. Mungkin masukan yang diberikan itu cuma cocok untuk dilakukan karena dia yang lebih paham apa yang dia lakukan gitu ya. Kemudian menciptakan organisasi pembelajaran. Jadi dari perubahan itu terus-menerus melakukan pembelajaran. Intinya jangan berhenti pada satu perubahan gitu ya. Tapi berusahalah satu perubahan itu menjadi pengalaman atau pembelajaran di perubahan yang selanjutnya. Kemudian memperhitungkan situasi teman-teman. Kalau memang perubahan itu tidak bisa dilakukan di lingkungan tersebut, jangan dipaksakan. Nanti lama-lama dipaksakan justru akan menimbulkan suatu perpecahan. Jadi perubahan yang saya bilang gagal itu maksudnya ke arah sana teman-teman. Jadi kegagalan itu bisa ke arah justru yang sangat buruk ya. Tidak hanya buruk tetapi sangat buruk. Bukan sangat buruknya apa? Ya, bisa menimbulkan perpecahan justru ya. Nah, makanya perubahan itu harus dilakukan dengan hati-hati. Ya, terus dengan cara apa kita mengatasi adanya resistensi itu dengan partisipasi. Jadi dengan melibatkan bawahan itu dalam hal keputusan melakukan perubahan dengan komunikasi, dengan mengajak berkomunikasi mereka. Kemudian yang terakhir dengan training. Jadi sebelum perubahan itu dilakukan ya diberikan training. Jadi tidak ada alasan diberikan pelatihan dulu. SDM siap, tidak ada alasan untuk karyawan tersebut menolak. Tidak ada alasan karyawan tersebut untuk menolak karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan. Ya, seperti itu teman-teman penjelasan dari saya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan di grup ya secara tertulis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.